Karpet karakter dengan Sublime menggunakan mesin Epson F6330 dapat mencetak berbagai macam gambar dengan warna yang sangat indah, cerah, dan berkesan. Eits, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya. Pengusaha karpet karakter, owner dari Valley Store, sudah menggunakan mesin Epson tipe F6330 ini lebih dari 2 tahun untuk menyublim berbagai karakter. Pakai kristal tinta transfer DTF, ada tersedia dengan 5 warna, ada cyan, magenta, yellow, black, dan juga white. Untuk warna yang lebih tajam, tahan lama, dan juga untuk warna yang lebih solid. Usaha dimulai dari 2009 ini telah mengalami jatuh bangun, tapi tidak mudah menyerah bagi owner. Sampai saat ini, usaha paling gerjati owner dari Valley Store mempunyai kurang lebih 50 karyawan dan tempat usaha hingga 4 lantai. Dan hasil produksi dikirim ke berbagai daerah. Kristal transfer film DTF untuk warna yang tajam, hasil yang elastis, dan juga tahan lama. Oke, Juragan Digital Printing, kali ini gue lagi sama ownernya dari Valley Store ya Pak? Ya. Ini tuh produksi apa sih Pak? Kalau sementara ini kita produksi karpet karakter. Karpet karakter. Okay. Terus kalau untuk karpet ya sebenarnya sih banyak juga sih, nggak karpet karakter dok. Cuman kan dari bahan yang sekarang ini kan pakai bahan rasur. Bahan rasur itu bisa dibikin apa aja gitu ya, termasuk kayak full set atau mungkin lipat atau mungkin yang lainnya bantal lah gitu. Jadi cuman orang lebih kenal itu karpet karakter kali ya, atau surpet lah gitu. Itu sih. Dengan cara karakternya itu disublim gitu Pak? Kita lebih untuk sekarang lebih banyak disublim. Kalau awal-awalnya kan kita manual gitu. Jadi dari bahan baku kita desain, kita cutting itu yang manual, baru kita tempel, baru kita produksi. Kalau sekarang hampir semua di sublim. Proses ceritain dong Pak, proses dari awal Bapak usaha sampai sekarang yang luar biasa ini. Prosesnya itu gimana Pak? Kalau bicara masalah proses itu memang ya istilahnya ada liku-likunya gitu. Kalau kita usaha gini sih dari 2009. Cuman kita dari 2009 itu ini kan kalau untuk yang rasur ini itu kan hampir rame-ramenya mulai 8 tahun yang lalu lah. Nah kalau 2009 kita belum mulai di rasur. Kita awal-awalnya mulai di spray bed cover, tapi kita online udah ada itu. Walaupun waktu itu masih jarang banget online itu. Waktu itu lebih dikenal pengenalan promosinya kan lebih banyak ke website itu ya. Betul. Itu awal-awalnya itu lah. Begitu kita udah nemu customer, alhamdulillah klik itu jalan. Terus ya itu dari mulai yang untuk yang ini dari 2000 ya 7 tahunan 8 tahun lah untuk yang itu. Untuk yang inilah kombinasinya memang dengan lebih banyak ke yang sublim ini gitu. Kombinasinya di samping lebih simpel, memang lagi ramenya ini. Jadi untuk sisi lainnya kadang ada yang bordir. Cuma lebih banyak sublim, lebih simpel di samping itu.
untuk apa namanya, untuk motif itu kan banyak gitu kalau kita pakai sublim, lebih banyak di sublim lebih ini sih ya istilahnya variannya banyak lah. Kira-kira tips-tipsnya untuk mulai usaha tuh apa Pak? Gimana tipsnya ya, mungkin itu kembali ke persepsinya individu ya masing-masing gitu. Kalau tips mungkin beda orang beda-beda gitu. Kan pertama mungkin orang usahakan dari mimpi dulu. Betul. Terus dari action gitu yang nggak bisa kita tidur terus tahu-tahu ada istilahnya langsung jadilah gitu. Iya istilahnya kita ya. Kalau tips-tipsnya ya mungkin untuk bungkus itu mungkin kerja keras kali ya. Kerja keras semangat yang tinggi mungkin ya, walaupun mesti di situ mesti ada masalah atau ya istilahnya suka dukanya ya untuk bahasa umumnya gitu. Kalau tips ya itu tadi sih mungkin sederhananya yaitu mungkin kalau memang ada niat atau ada cita-cita ya action gitu, mungkin langsung tindakan gitu. Soalnya kan kita tahu maju dan mundur setelah kita ada reaksi, ada action. Kalau kita mau kemana gitu istilahnya kayak orang sekolah kan, kita pingin kan naik kelas 2 harus sekolah dulu kelas 1. Jadi ada tahap-tahapannya, nggak bisa langsung ke kelas berapa gitu ya. Jadi itu kalau untuk tips saya kira sih ya itu tadi sih simpelnya gitu. Kira-kira dulu tuh karyawannya berapa Pak? Ya dulu sih masih kadang saya kan terjun langsung juga kan dari proses babatnya itu gitu juga kan. Prosesnya gitu. Iya semua hampir jahit semua kan waktu itu yang jahit pertama paling 1 orang ya, kadang saya juga saya kan backgroundnya di situ. Jadi saya terlibat juga dari awal yang belum gede kayak gini, untuk dari segi kadang making, ngirim barang terjun langsung sih. Jadi kan nggak langsung kayak gini gitu. Jadi proses dari awal dari kecil gitu dulu. Kalau sekarang tuh karyawannya berapa Pak? Sekarang kurang lebih 50-an kali ya kalau nggak salah. Jadi untuk produksi biasa. Untuk yang tukang jahitnya 19 sih, terus ini jahitnya yang 19, packing sama ini anak-anak yang online itu kurang lebih 50-an. 50-an ya, wah kurang. Iya kurang lebih. Terus kira-kira planning ke depan tuh gimana Pak? Untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Planningnya ya. Berharapnya berdoanya sih kan lancar. Itu kan planningnya setiap orang punya gitu. Adapun kita produksi itu sih sebenarnya bisa ngikutin pasar juga. Walaupun sebenarnya kita ada ide juga, cuman kadang perlu waktu. Tapi kalau maaf ya kayak yang lebih ramai apa nih? Kita bisa tuh masuk dari situ. Soalnya kalau kita proses apalagi kan ini istilahnya nggak ada brand sendiri gitu, nggak ada. Karena kalau sebenarnya dulu sih sempat ada wacana ke situ, cuman begitu pas kita nemu customer, kalau pas kuantitinya banyak, pas kita punya brand sendiri dia nggak leluasa jualnya, lepasnya nggak leluasa. Soalnya kan dia ada oh ini dari ini Valeri gitu, jadi oh ini jualin Valeri. Tapi kalau sekarang makanya nggak ada brand, jadi dia leluasa. Bisa nggak masalah. Makanya kayak packingan itu kan dia ada apa namanya, ada dia pesan nama tokonya apa gitu. Kita pakai sublim juga bisa. Iya sesuai. Jadi masing-masing toko dia beda-beda itunya. Banyak sih yang minta itunya nama tokonya. Tapi ya kita pakai itu aja sih, pakai sublim itu aja. Kan simple, tinggal bikin kotak, udah di press jadi itu aja. Kira-kira tuh mau bikin ini lagi nggak Pak? Cabang gitu di mana-mana atau emang udah punya cabangnya? Cabang sih belum. Cuman untuk sementara kayaknya belum sih. Cuman ya masih di sini dulu, mungkin gedein atau mungkin apalagi lagi kondisi kayak gini kan kita berusaha untuk bertahan aja terus bisa jalan, alhamdulillah banget. Soalnya dampaknya sudah luar biasa kan. Dampak Covid juga kena. Iya kena Mas. Mas. Jadi memang mau nggak mau ya kena kan. Jadi orang lain yang kena imbasnya kan kita juga. Pasti, otomatis kaitan kan, kayak mungkin yang daya beli menurun. Betul. Kan mereka kan karena mungkin yang tadinya dia mungkin karyawan apalah kantoran atau karyawan swasta mungkin ada pengurangan karena dari segi perputaran itu lesu, akhirnya dampaknya kemana-mana semua itu semuanya kena ya. Kena, iya mau nggak mau. Oke, jadi teman-teman semuanya terima kasih